Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Ya, terima kasih atas semangatnya hari ini. Oke, perhatikan semuanya, hari ini Bapak akan melakukan sedikit mengenai deteksi kesulitan baca. Jadi sebelum kita mempelajari pelajaran selanjutnya, hari ini akan mendeteksi dulu kesulitan baca kalian seperti apa. Nah, di sini saya sudah menyediakan kertas ya. Kemudian di papan tulis di sini ada mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai deteksi kesulitan baca. Nanti tolong kalian jawab sebenar-benarnya, jawab sesuai kenyataan kalian, jangan dibuat-buat karena ini untuk data Pak Ririn ya. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Jadi nanti kalian tinggal lihat tulisannya, kemudian tinggal dijawab ya atau tidak. Atau kalau misalkan kalian pengen kasih alasan di jawabannya, boleh, silakan ya. Tapi kalau pas saya jawab ya atau tidak saja boleh ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Dimulai dari sekarang. Ya, silakan dijawab sesuai kenyataan, sesuai apa yang kalian rasakan ya. Jangan sampai kalian menjawab tidak sesuai dengan apa yang kalian rasakan, karena nantinya ini akan menjadi data untuk kegiatan selanjutnya ya. Ya, Badul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Badul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Badul atas kesediaan waktunya. Pada hari ini saya hanya sekedar konfirmasi saja Badul, karena waktu kemarin saya telah melakukan deteksi kesulitan baca siswa, yaitu perihal membaca. Apakah benar Badul waktu itu pernah mengajar di kelas 3? Ya, dulunya saya pernah mengajar di kelas 3. Karena di kelas 3 itu anak mulai kelas 4 dari kelas 1 dari kelas 2 ke kelas 3 itu banyak kendala-kendala dan kesulitan yang kami alami. Di antaranya anak itu membacanya belum lancar, dari suku kata juga belum memahami, ya, kalimat juga apalagi. Terus ketika menulis anak juga ya pasti mengalami kesulitan dari spasi yang berarti pada intinya kemungkinan hampir sama dengan apa yang saya temukan ya. Jadi apa benar pada di data dari saya itu ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan menuliskan kata huruf atau menurut waktu di kelas sebelumnya ada yang ada. Kalau menuliskan kata itu diucapkannya itu lama dulu, begitu saya ucapkan itu saya mengucapkannya suruh ikuti gurunya, anak itu akan juga susah dari suku katanya, dari fonema itu pasti mengalami kesulitan, makanya diajari secara pelan harus mengikuti alur. Anak tersebut pasti bisa ya, berarti pada intinya anak tersebut di kelas 1 pun masih terdapat padanya. Dan kemudian saya juga mendapati mengidentifikasi bahwa ada beberapa siswa
di kelas saya ini yang mengalami kesulitan dan dalam mengenali dan dengan kata-kata secara umum, Pak. Jadi contohnya misalkan kayak di kantor, misalkan Pak Riri kalau istirahat gimana, biasanya anak-anak itu gimana ya begitu. Nah, berarti intinya kan siswa tersebut masih kurang dalam mengingat hal-hal yang umum diketahui begitu ya Pak ya. Nah kalau di kelas 3 kemarin kira-kira sama tidak ya Pak? Kalau di kelas yang kemarin sudah saya sampaikan, anak itu tidak ingat lagi. Oh Iya, jadi lebih parahnya lagi sudah disampaikan beberapa kali, sudah saya ngomong begini, nanti di sini di kantor ada ini, tapi anak itu kurang merespon. Artinya kurang merespon mungkin karena belum tahu apa tepat di situ, atau dari penyampaiannya juga belum, dan anak itu karena masih kelas 2 mau naik ke kelas 3 nya jadi masih terbiasa, masih terbawa, ya terbawa kelas 2. Iya. Jadi anak itu agak sedikit susah. Jadi
Dan ini hasilnya. Ya, ya baik anak-anak. Gimana nih suasana kelas kita setelah ada pojok baca sama mading? Gimana? Ya. Jadi kalian kalau memang tidak ke perpus ada pojok baca. Ya. Kemudian di situ dimanfaatkan ya, sudah Pak Riri berikan fasilitas berupa buku ya, ada lemari, kemudian ada karpet, bisa lesehan atau bisa duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Dan kalau semisalnya di sini kan pasti penuh ya, pasti penuh, kalian boleh silakan nanti ke perpus. Nah, coba Pak Riri tanya, ada yang sudah baca di pojok baca? Nah, coba ada nggak yang masih inget? Coba satu orang yang masih inget baca apa di pojok baca? Apa? Ya. Oke. Kemudian ada nggak yang sudah berkunjung ke perpus? Ya, bagus. Berarti sudah banyak nih yang berkunjung ke perpus juga ya. Coba ada nggak satu orang yang inget kalian hari ini baca apa di perpus? Apa? Oh, tentang sayuran. Ada yang baca tentang buah-buahan nggak? Ada. Oh, ada. Ya. Terus apa lagi? Ada nggak? Yang itu tuh, yang cerita-cerita lain. Ada ya? Pasti ya, banyak ya. Ya. Nanti tiap hari ya, boleh ya ke perpus ya. Nanti tinggal menghubungi Pak Riri saja, karena Pak Riri nanti di bagian perpustakaan ya. Kemudian nanti pojok bacanya dimanfaatkan, jangan sampai disepelekan atau sama sekali tidak dilihat ya. Baik ya, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan nanti minat baca kalian setelah adanya fasilitas ini, ada sarana ya, ada sarana prasarananya, mudah-mudahan membaca kalian semakin meningkat. Dan yang pastinya ingat ya, untuk membuka jendela dunia itu adalah dengan membaca. Ketika kalian banyak membaca, kalian akan banyak pengetahuan. Ya, begitu kira-kira. Ya, terima kasih semuanya. Ya, kemarin kita telah melaksanakan tugas membuat poster dari bahan-bahan yang telah kalian baca atau referensi yang telah kalian cari di berbagai kayak semacamnya di internet ya, terus di buku, itu di pojok baca, kemudian di perpustakaan ya. Coba sekarang perlihatkan tugas kelompok kalian masing-masing, coba diperlihatkan ya. Ya, ini ya bagus sekali. Nah, nanti kalian tolong pamerkan hasil karya kalian. Di mana berarti dipamerkannya? Di mading kelas 4. Nah, kita sudah punya mading di pojok sana ya, supaya nanti ketika kalian atau orang tua kalian lewat ke kelas kita, oh itu karya anak saya sama teman-temannya, begitu ya kira-kira ya.
Jadi nanti apapun karyanya nanti coba ditempelkan di mading kelas kita. Siap? Nah, sekarang kalian coba tempelkan tugas membuat posternya supaya terlihat lebih indah. Ya.